Judul kita minggu ini, dikuatkan dalam kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus untuk menjadi pengajar, prajurit, olahragawan, petani, dan pekerja. Jadi konteksnya judul ini tuh ada di dalam pembacaan Alkitab kita, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 dan ayat 15 ya. Kalau saudara-saudari baca pokok surat 2 Timotius ini adalah suntikan penangkal terhadap kemerosotan gereja. Ya. Saudara-saudari, hari ini tidak mudah untuk memahami kemerosotan gereja. Banyak orang Kristen merasa baik-baik saja. Tetapi jikalau seseorang telah melihat kemerosotan gereja, maka walaupun dia banyak kecewa di dalam penghidupan gereja yang normal, walaupun dia melihat ada banyak kekurangan dalam penghidupan gereja yang normal, ya dia tetap tidak akan bisa kembali ke dalam apa yang disebut dengan denominasi. Saya banyak menjumpai ada saudara-saudari begitu rajin bersidang, bahkan berbaur di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri, begitu membara, berapi-api. Tetapi tidak lama kemudian atau sejangka waktu, cepat atau lambat, mereka bisa kembali ke dalam penghidupan gereja yang sebetulnya lebih tepat disebut dengan denominasi ya. Itu memperlihatkan bahwa sebetulnya mereka belum bisa melihat kemerosotan gereja. Poin saya tuh adalah mengenai perkataan kemerosotan gereja, itu tidak mudah kita untuk melihatnya ya. Sehingga kita seringkali disalahpahami, merasa paling hebat, merasa paling baik. Tetapi tidak itu ya. Kita sendiri juga masih takut dan gentar terhadap situasi-situasi yang mungkin saja ya kita pun masih merosot di sana. Jadi karena tadi di pembacaan hari ini ada perkataan tentang denominasi, jadi saya menyinggung sedikit. Hanya beban berita ini sebetulnya bukan hanya itu, melainkan kita harus berwaspada terhadap kemerosotan gereja di tengah-tengah kita juga ya. Oh Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudari, surat 2 Timotius ini ditulis pada saat gereja-gereja lokal ya, karena saat itu belum ada denominasi. Surat 2 Timotius ini ditulis pada saat gereja-gereja lokal, khususnya yang non-Yahudi, itu cenderung mengalami kemerosotan. Ada orang-orang yang memimpin di dalam gereja-gereja lokal, itu memimpin orang-orang untuk meninggalkan
rasul yang dipenjara. Yaitu di 2 Timotius 1 ayat 15, pasal 4 ayat 16 kita bisa melihat di sana. Hampir kebanyakan situasi yang umum, orang-orang Kristen meninggalkan rasul. Ya tentunya meninggalkan pengajaran para rasul. Dan ini saat itu belum ada denominasi, saudara-saudara. Jadi situasi kemerosotan itu bahkan ketika Rasul Paulus masih hidup. Teman sekerjanya yang tadinya membantu Paulus, bahkan akhirnya mengasihi dunia. Itu di pasal 4 ayat 10. Jadi kemerosotan gereja itu salah satunya karena mengasihi dunia, saudara-saudari. Ya, inilah keadaan yang sangat mengecewakan. Ya, khususnya bagi Timotius. Mungkin Timotius sempat kena mental juga, ya. Karena itulah surat ini ditujukannya kepada Timotius, ya. Untuk mendorong, menguatkan, dan meneguhkan Timotius agar bisa lolos dari ujian kemerosotan gereja. Kita harus lolos, saudara-saudari, dari ujian kemerosotan gereja. Jikalau kita memandang gereja lokal, ya, secara negatif, itu salah satu tanda bahwa kita tidak lolos, ya. Di satu sisi memang situasinya merosot, tetapi janganlah kemerosotan itu membuat kita tidak mau memperhatikan gereja, merawat gereja, memperhatikan kaum saleh. Jangan sampai kemerosotan itu membuat kita kecil hati, kecewa, sehingga kita tidak dikuatkan untuk menjadi pengajar, ya, prajurit, olahragawan, petani, dan pekerja dalam hidup gereja. Jadi di satu sisi kemerosotan itu negatif, tetapi di sisi lain kita jangan sampai kecil hati, kecewa. Ya, itulah surat 2 Timotius dibuat alasannya. Karena mungkin Timotius kecewa, kecil hati, maka Paulus menulis surat ini. Dan surat ini juga bagi kita, ya, yang mungkin memandang gereja lokal di tempat kita secara negatif, ya. Jadi saudara-saudari, judul FKKP kita ini diawali dengan kata dikuatkan, ya, dikuatkan, saudara-saudari. Kita harus dikuatkan dalam situasi, ya, kemerosotan gereja. Nah, dikuatkan di sini tuh, ya, bukan dikuatkan, oh, saya sedang menderita hal-hal di dalam rumah tangga, kesehatan, dalam perekonomian, kayak saya sedang menderita, saya sedang mengalami banyak cobaan, karena itu saya harus dikuatkan. Bukan itu konteksnya dikuatkan di sini, ya. Kata dikuatkan di sini itu secara khusus
adalah agar kita tidak terseret ke dalam arus kemerosotan gereja. Itu maksudnya. Ya, kalau penderitaan-penderitaan jasmani, perekonomian, situasi, bisnis, dan segala macam, penyakit, itu beda lagi konteksnya ya. Walaupun jawabannya tetap hanya ada satu, yaitu hayat. Tetapi dikuatkan di sini tuh agar kita, saudara-saudari, tidak terseret ke dalam arus kemerosotan gereja. Ketika saudara-saudari lain suam-suam kuku, tidak berselera menikmati Tuhan, tidak memiliki waktu pribadi bersama Tuhan. Oh, arus ini begitu menyeret banyak saudara-saudari di gereja lokal, saudara-saudari. Kalau Anda dan saya tidak dikuatkan, kita pun akan sama terseret. Tidak berselera terhadap Tuhan, tidak memperhatikan gereja, tidak ada kekuatan untuk merawat kaum saleh, ya, mengunjungi, mengadakan sidang-sidang rumahan. Ya, kalau kita tidak melakukan itu semua, itu tanda-tanda bahwa kita tuh sedang terseret ke dalam arus kemerosotan gereja. Jadi saudara-saudari, arti dikuatkan ini adalah kita harus tetap ada di jalan pemulihan Tuhan. Jalan pemulihan Tuhan ini adalah jalan penghidupan gereja yang normal. Jikalau kita menjadi anggota gereja yang normal, kita pasti berfungsi dalam gereja-gereja lokal, tidak pasif, tidak hanya menjadi penonton. Ya, walaupun banyak saudara-saudari menjadi penonton, terseret oleh arus kemerosotan, kita harus dikuatkan. Inilah makna kata dikuatkan. Ya, dalam judul kita minggu ini. Dikuatkan dalam kasih karunia. Banyak orang sadar ya bahwa kemampuan kita, tekad kita, usaha kita itu percuma. Banyak orang berkata kita perlu kasih karunia. Tetapi apakah kita mengerti kasih karunia ini apa? Ya, banyak orang mendefinisikan kasih karunia ini dengan pertolongan Tuhan. Oh, saya nggak mampu, saya nggak kuat, saya perlu kasih karunia. Dalam pemikirannya kasih karunia ini berupa pertolongan Tuhan. Mungkin Tuhan menolong, membebaskan dari masalah, menolong membebaskan dari celaka, menolong untuk menyembuhkan penyakit, memperbaiki perekonomian. Itulah kasih karunia. Ya, dalam banyak pemikiran orang Kristen. Bukan itu kasih karunia ini. Dikuatkan dalam kasih karunia. Kasih karunia ini apa? Kasih karunia ini hayat, saudara-saudari. Jikalau itu bukan hayat, maka itu tidak layak disebut kasih karunia. Segala macam pertolongan, berkat-berkat jasmani, itu semua hanya layak disebut sebagai pemeliharaan Tuhan. Itu bukan kasih karunia. Kasih karunia itu sesuatu yang sangat besar, yaitu hayat. Tuhan sendiri menjadi kasih karunia. Tuhan sendiri menjadi hayat kita. Jadi dikuatkan dalam kasih karunia ini bukan Tuhan menolong kita, bukan. Dikuatkan dalam kasih karunia ini berarti ya kita hidup oleh hayat itu. Hayat itulah yang menguatkan. Itulah sebabnya tadi di pembacaan hari ini, ya, di rawatan paginya maksud saya, Paulus tidak menugaskan Timotius untuk dikuatkan dalam pengetahuan atau dalam karunia-karunia. Ia menugaskan untuk dikuatkan dalam kasih karunia.
Kasih karunia ini adalah persediaan Allah dalam hayat yang diberikan kepada kita agar kita bisa memperhidupkan kehendak-Nya. Karena hayat inilah Paulus tidak berputus asa. Bahkan dia diperkuat, ya, walaupun dia ada dalam penjara. Jadi inilah saudara-saudari kasih karunia itu. Hal-hal lain selain hayat itu tidak layak disebut sebagai kasih karunia. Ya paling-paling kita menyebutnya itu pemeliharaan Tuhan. Ketika kita ditolong oleh Tuhan, ya perekonomian kita dibantu, ditolong, diperbaiki, kesehatan kita ditolong oleh Allah. Banyak perkara dalam kehidupan sehari-hari kita ditolong, diberkati secara jasmani. Itu semua bukan kasih karunia, itu semua hanyalah pemeliharaan. Kita pasti dipelihara, apalagi orang-orang yang mengejar hayat. Ya, karena itu ya saya ingin membagikan sesuatu yang lebih luas karena saya menikmati pelajaran hayatnya. Ya, latar belakang inilah ya yang membuat Paulus berkata tentang apa? 2 Timotius 1 ayat 1 tentang janji hayat. Saya sendiri pertama kali mendengar janji hayat. Ini perkataan asing, saya belum pernah mendengar saat itu. Sebab di LAI-nya janji tentang hidup. Tetapi catatan kakinya berkata inilah janji hayat. Berapa banyak gereja-gereja, pengajar-pengajar Alkitab ketika memberitakan Injil, memberitakan tentang janji hayat. Berapa banyak? Banyaknya hanya janji-janji tentang pemeliharaan Tuhan saja ya. Tuhan Yesus, padahal janji yang paling besar itu janji hayat. Ya, 2 Timotius 1 ayat 1 itu. Latar belakang inilah tentang kemerosotan gereja itu yang membuat Paulus menegaskan kepada Timotius ya bahwa ia adalah rasul Kristus menurut janji hayat. Ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 1 Paulus memberitahu bahwa dia menjadi rasul itu karena janji hayat. Ya. Maksudnya adalah Paulus menjadi rasul tuh oleh hayat ini gitu. Itu maksud Paulus. Dia menjadi rasul bukan oleh karena kepandaiannya, kepintarannya, pengetahuannya. Dia menjadi rasul oleh karena hayat ini. Dengan hayat inilah aku bisa bertahan dalam penjara. Seolah-olah Paulus menasehati Timotius seperti itu. Kamu jangan kecil hati, kamu jangan kecewa. Aku di penjara pun tidak kecil hati. Aku di penjara pun juga tetap kuat, teguh. Karena aku menjadi rasul di sini oleh hayat itu. Ya. Janji hayat di sini bukan berarti kita belum menerimanya, saudara-saudari. Janji hayat ini maksudnya tuh kita sudah menerimanya dan kita harus hidup oleh hayat ini. Ya. Ini serupa dengan janji roh itu di dalam Galatia 3 ayat 14. Ya. LAI-nya berkata roh yang telah dijanjikan. Tetapi sebetulnya catatan kakinya itu janji roh itu ya. Jadi kita sudah menerima hayat ini, hayat yang sudah dijanjikan ini. Walaupun kondisi gereja-gereja lokal mungkin kita anggap sebagai merosot, tetapi kalau kita hidup oleh hayat ini, kita akan tetap setia, kita akan tetap mengasihi gereja.
Ya, karena hayat ini adalah hayat yang membuat kita kuat untuk tetap setia, tetap bersuka cita, walaupun dalam situasi yang merosot. Situasi di mana banyak saudara-saudari tidak berselera terhadap Tuhan. Haleluya, kita semua di sini bisa bangun pagi-pagi, sementara masih banyak orang-orang Kristen, saudara-saudara lain tidur lelap. Kita bersyukur hari ini kita bisa menikmati firman Tuhan pagi-pagi. Itu tanda-tandanya bahwa kita sudah dikuatkan oleh hayat ini. Haleluya. Saudara-saudari, walaupun istilahnya itu adalah kemerosotan gereja, tetapi ini diizinkan oleh Allah, saudara-saudari. Coba kita buka 1 Korintus 11 ayat 19. Ya. Di sana dikatakan, sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Kita boleh ganti di sini kemerosotan. Ya, kita bisa baca di sini, sebab di antara kamu harus ada kemerosotan. Ya, seolah-olah seperti itu. Ya, supaya nyata. Ya. Nyata di sini itu supaya termanifestasikan siapa di antara kamu yang tahan uji. Haleluya. Sementara banyak saudara-saudari lain tidur lelap, lebih memilih bantal mereka. Kita di sini bisa bangun pagi-pagi, menikmati Tuhan. Dan sebentar juga masih ada yang meneruskan dengan penyegaran pagi sesi berikutnya. Itu memperlihatkan bahwa kita tahan uji, ya. Sebab situasi dunia ini sebetulnya menyeret kita untuk bermalas-malasan terhadap Kristus. Oh, jadi saudara-saudari, situasi yang merosot di tengah-tengah kita itu ada gunanya, yaitu supaya kita yang dikuatkan oleh hayat ini dapat terekspresi sebagai orang-orang yang tahan uji. Ya. Oh Tuhan Yesus, salah satu yang Paulus sebutkan orang yang tahan uji itu adalah, coba baca di hari pertama ya, garis besarnya itu ya, yaitu yang A, Onesiforus, ya, kemudian B, Timotius, C, Lukas, D, Titus, E, Markus. Inilah orang-orang yang tahan uji. Ya, di tengah-tengah kemerosotan, mereka tetap berada di antara umat Allah yang tahan uji, yang tersisa. Ya, Romawi 1-nya itu garis besar ya, hari pertama. Bahkan pada masa kemerosotan, suatu kecenderungan menurun ketika sebagian besar umat Allah, sebagian besar saudara-saudari terseret. Ya, kita perlu berada di antara umat Allah yang tersisa. Dalam sidang-sidang kita memang tidak banyak yang berfungsi. Apalagi kalau sidang-sidang besar gitu ya. Banyak saudara-saudari hanya menjadi penonton saja. Tidak berfungsi. Ketika sidang pemecahan roti, berkidungnya pun lemas. Bahkan banyak yang mulutnya tertutup ketika berkidung. Sementara yang lain berdoa, banyak yang diam saja dalam sidang-sidang. Sementara itu juga yang berbagi nikmat hanya sedikit. Oh, itulah saudara-saudari situasinya. Tetapi kita jangan ada di tengah-tengah yang cenderung merosot. Kita harus berada di antara umat Allah yang tersisa. Ya, seperti Yosua dan Kaleb, tersisa 2 orang.
kita harus di gereja-gereja lokal menjadi orang-orang yang tahan uji di tengah-tengah kemerosotan, menjadi orang-orang yang tersisa. Ya, inilah belas kasihan Tuhan atas kita untuk tetap setia kepadanya. Setia di sini konteksnya bukan setia tetap percaya Tuhan, ya, tidak murtad, tidak pindah agama, bukan itu. Setia di sini tuh menjadi orang-orang yang tetap menempuh penghidupan gereja yang normal, bukan hanya sebagai penonton, tetapi berfungsi di dalam gereja. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa gereja-gereja lokal di pemulihan Tuhan ini ya sudah sempurna. Tidak, justru situasinya memang masih sedemikian. Tidak ada gereja lokal pemenang tuh, tidak ada. Yang ada tuh para pemenang di gereja lokal, ya. Di satu sisi, gereja-gereja lokal memang situasinya sering membuat kita pesimis. Tetapi ingat, ini adalah penghidupan gereja yang normal, tumpuannya tepat. Ya. Dan dalam situasi itu kita jangan kecil hati, jangan kecewa. Kita harus menjadi orang-orang yang tetap mengasihi gereja, tetap berfungsi, tetap merawat saudara-saudari. Semakin kita dikuatkan oleh hayat ini, ya, maka kita akan mampu mengajar saudara-saudari. Mengajar di sini bukan soal skill atau bakat alamiah. Ya, tidak ada satupun yang dilahirkan dengan satu kondisi pandai mengajar yang seperti Paulus maksudkan. Pandai mengajar di sini itu sebetulnya adalah oleh dikuatkan oleh kasih karunia ini, yaitu dikuatkan oleh hayat ini. Maka kita akan semakin mampu mengajar orang lain. Mengajar di sini adalah seperti yang Paulus katakan, apa yang kau dengar dariku. Ya, ayat 2. Percayakanlah atau ajarkanlah itu. Apa yang kau dengar dariku, catatan kakinya itu adalah perkataan sehat yang ditulis Paulus dalam ayat 13. Ya. Jadi mengajar di sini tuh bukan doktrin, tetapi perkataan sehat. Perkataan sehat di sini dihubungkan kepada Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, kata Yesus, adalah roh dan hayat. Saudara-saudari, sehat, perkataan sehat. Maknanya apa? Kata sehat artinya perkataan ini makanan sehat. Ya. Banyak orang memberitakan makanan yang tidak sehat. Tetapi kita harus mengajar dengan makanan yang sehat. Kata sehat itu mengandung sesuatu yang organik, ada hayat. Ya. Kalau makan benda mati ya pasti nggak akan sehat. Makanan itu pasti mengandung hayat, sehat. Ya, inilah maksud mengajar. Bukan seperti mengajar di sekolahan, ya, menjadi dosen, pengajar, ilmu pengetahuan, doktrin-doktrin, bukan itu. Walaupun itu semua juga kita perlukan, tetapi yang dimaksud Paulus mengajar di sini adalah perkataan sehat, perkataan hayat, yang seperti dalam Yohanes 6 ayat 63. Lalu kita semakin dikuatkan oleh hayat, kita akan semakin kuat menjadi prajurit yang tahan menderita, yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Kata penghidupan di situ adalah bios, artinya tidak memusingkan, ya, dirinya. Sebagai prajurit itu tidak memusingkan hal-hal bios, hal-hal yang sifatnya jasmani. Ya, penghidupan yang jasmaniah. Dia hanya mengejar satu perkara yang sifatnya itu kekal. Ya, itulah prajurit yang tahan menderita.
secara bios itu menderita, tetapi dia tetap bertahan. Itulah prajurit. Ya, olahragawan di sini tuh maksudnya ya ada satu kedambaan untuk memperoleh mahkota. Mahkota di sini adalah satu hadiah ekstra, tambahan dari keselamatan. Ya, banyak orang Kristen ya nggak perlulah kita mengejar pahala. Udah, yang penting kita mengasihi Tuhan. Jangan nanti motivasi kita pahala. Wah, itu kena tipu setan itu. Olahragawan itu tuh punya ambisi untuk dapat mahkota. Kita pun juga harus mengejar ini, harus ada kedambaan yang kuat untuk meraja dalam kerajaan 1000 tahun. Jangan hanya puas dengan diselamatkan, saudara-saudari. Ya, perkataan-perkataan yang tadi itu menipu. Udah, mengasihi Tuhan aja, nggak perlu motivasinya dapat pahala. Itu tipuan setan itu. Kita mengejar pahala itu memang Tuhan yang janjikan kok. Kita harus seperti olahragawan itu. Punya satu ambisi untuk mendapatkan mahkota. Meraja dalam kerajaan 1000 tahun. Itulah olahragawan, saudara-saudari. Damba akan mahkota. Ya, kalau olahragawan di sini konteksnya itu pelari, ya. Nah, kalau pelari itu harus cepat. Tetapi kalau petani itu harus sabar, gitu. Ya, mengasihi tunas-tunas kecil di ladangnya. Kalau nggak sabar, aduh, kesel ya lihat tunas tuh kecil terus. Saudara-saudari itu kok susah sekali dirawat, digembalakan. Tetapi kalau seorang petani yang dikuatkan oleh hayat itu akan sabar terhadap tunas-tunas kecil, ya. Tidak mengkritik mereka, tidak kesal kepada mereka, tetapi tetap sabar. Inilah saudara-saudari, ya, orang-orang yang adalah tahan uji di dalam kemerosotan gereja-gereja. Dan akhirnya menjadi pekerja. Ya, pekerja itu konteksnya itu yang berterus terang. Ya, mengatakan perkataan kebenaran. Ya, ayat 15 ya. Maksud berterus terang ini sebetulnya teks aslinya itu memotong dengan lurus. Jadi pekerja di sini tuh bisa membedah atau memotong dengan lurus perkataan kebenaran. Setiap kali memperkatakan kebenaran, apa yang dia bedah, yang dia potong itu lurus, nggak belok-belok, ya. Oh Tuhan Yesus, semoga kita memiliki 5 fungsi ini, ya, saudara-saudari, bisa bertahan di dalam situasi kondisi yang merosot. Itulah yang saya nikmati di hari pertama dan hari kedua. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudari silahkan berbagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari. Amin. Puji Tuhan. Penyenggaran pagi hari ini sebenarnya membangkitkan kita. Amin. Dari Titus pasal 1, jadilah kuat oleh anugerah. Jadilah kuat. Amin. Dalam Kristus. Memang kita perlu dikuatkan. Kasih karunia itu, roh yang berhuni dalam kita itu sudah ada, tetapi biasa lembam. Ya. Perlu dikuatkan. Amin. Nah, jadi sehingga kita bisa menunaikan itu menjadi prajurit, menjadi pengajar, Ya. menjadi petani, menjadi pekerja. Itu kita perlu roh yang dikuatkan. Amin. Tadi masalah itu kemerosotan gereja, saya menikmati sekali itu. Karena kalau kita di dalam kehidupan gereja, kalau kita sudah tidak bakal balik ya, bergairah pun tidak, ya. Ya. Kenapa? Terang sorotan Tuhan itu jelas. Jadi kita mencari. Memang di dalam kehidupan gereja itu banyak kelihatan
Yesus. Apakah terputus? Yang lain dengar? Amin. Iya, terputus. Ya. Ya. Geser dulu Saudara Martin, Kita terputus. Ya, silahkan. Udah terdengar lagi, Amin. silahkan. Eh, Amin. ya kita kalau udah ditangkap Tuhan itu udah nggak bisa kemana-mana. Itu yang jelas itu. Karena kalau kita mau lihat kiri kanan juga udah nggak berselera. Jadi kemerosotan gereja kita perlu dikuatkan di dalam roh. Makanya di dalam Tuhan ya Kak, anugerah itu terus diperbesar di dalam kita. Jadi puji Tuhan ini menikmati ini menjadi pengalaman kita semua. Kita perlu kasih karunia itu dikuatkan. Amin. Anugerah itu. Amin. Puji Tuhan, Saudara Martin. Silahkan yang lain nyambung. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan. Ya, puji Tuhan ya. Kita harus menjadi penyuntik daripada kasih karunia ya kepada orang lain. Kita harus menjadi orang yang tidak merosot ya. Dari yang memang sedih ya melihat saudara-saudari kita di dalam penghidupan tubuh yang undur dan merosot demikian. Saya sendiri di sini diterangi bahwa saya kurang kasih karunia Tuhan, hayat ini kurang di dalam saya, sehingga saya melihat saudari yang demikian itu kadang merasa di dalam hati jengkel ya, kenapa saudari ini kok di gereja tidak ada penuntutan, dalam sidang-sidang hanya mengantuk, bergosip atau membicarakan hal yang lain, saudari. Dan saat itu saya ada perasaan jengkel ya. Ini menunjukkan bahwa saya sendiri justru juga ada dalam kasih karunia. Saya tidak ada belas kasihan terhadap saudari yang sedemikian ya. Oh Tuhan Yesus, hari ini kita perlu menjadi penyuntik dari orang-orang, dari saudara-saudari kita yang lemah itu. Justru kita perlu datang kepada Tuhan, memohon kasih karunia-Nya di dalam kita, supaya kita ini bisa membangkitkan saudara-saudari kita yang lemah ya, saudara-saudari kita yang tidak bangkit sedemikian ya. Dari kita tidak cukup ya hanya bisa menikmati Tuhan secara pribadi untuk diri kita sendiri, tetapi kasih karunia yang berlimpah ini akan bisa membawa orang lain juga bangkit ya dari kemerosotan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kita harus menjadi penyuntik. Amin. Silahkan saudari. Amin. Masih ada waktu, silahkan. Amin. Puji Tuhan. Saya menikmati berita ini bahwa memang kasih karunia itu bukan makan minum, tetapi ternyata kasih karunia itu adalah hayat kita dipertinggi, saudara-saudari. Amin. Saya menikmati ini bagaimana Kristus itu menjadi satu kenikmatan, menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saya. Dan saya, pengalaman saya waktu hidup gereja, saya merasakan memang kemerosotan itu ada. Tapi puji Tuhan, saudara-saudari, saya diperkuat. Ternyata saya harus maju bersama gereja. Di dalam gereja lokal harus berfungsi, saudara-saudari. Sehingga hayat ini membuat semakin hari Tuhan mulai perlihatkan kekayaannya yang luar biasa. Amin. Apalagi mendapatkan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ini Tuhan yang taruhkan pada saya bahwa kehidupan ini hanya bersatu dengan Tuhan dan menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan untuk mencapai apa yang harus Allah berikan bagi kita sebagai umat pilihannya. Itu yang saya nikmati, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan, saudari. Amin. Silakan saudari. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Pagi ini sungguh kembali diterangi ya, yaitu dikuatkan ya. Saya sangat terjamah dan menikmati lalu kita ini dikuatkan ya, dikuatkan oleh kasih karunia yaitu diri Allah sendiri ya. Puji Tuhan,
ini kasih karunia bukan yang di luar ya, tetapi adalah diri Kristus. Hayat ini perlu dikuatkan di dalam kita ya, perlu dibarakan kembali apapun situasi kondisi kita ya, tetapi roh yang di dalam ini perlu dikuatkan ya. Saya melihat bagaimana Rasul Paulus ya, ketika dia di dalam penjara, dia pun juga rohnya dikuatkan. Hari ini apapun situasi kita ya, penjara apapun, ekonomi, kesulitan atau apapun, biarlah tidak menjadi roh kita lembam, tetapi boleh dikuatkan di dalam kasih karunia, yaitu diri Kristus itu sendiri ya. Sehingga tadi boleh menjadi 5P, yaitu pengajar, pelari, pekerja, prajurit, pengajar. Oh Tuhan Yesus, sungguh ini yang terus menguatkannya, sehingga tidak melihat diri sendiri ya, penghidupan diri sendiri, tetapi percaya. Kalau prajurit ini percaya kepada komandannya adalah Kristus itu sendiri. Amin, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Masih ada, silahkan satu saudara-saudari atau dua, silahkan. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin. Pagi ini saya diterangi mengenai kata dikuatkan. Jadi ternyata dikuatkan di sini agar saya tidak terseret dalam arus kemerosotan gereja. Tadi dijelaskan dikuatkan, konteksnya di sini bukan kita dikuatkan karena saya mendapatkan masalah ekonomi, penyakit dan lain-lain. Dikuatkan di sini, saya harus tetap ada di jalan pemulihan Tuhan. Saya bisa berfungsi dan tidak hanya jadi penonton. Karena banyak orang berpikir kasih karunia itu adalah pertolongan Tuhan dalam berbagai hal atau benda-benda materi dan lain-lain. Ternyata kasih karunia di sini adalah hayat. Kita dikuatkan oleh kasih karunia adalah kita hidup oleh hayat itu. Hayat itulah yang menguatkan kita. Hayat itulah yang menguatkan saya. Karena kasih karunia itu adalah persediaan Allah dalam hayat. Tadi dikatakan hal-hal lain selain hayat itu bukan kasih karunia. Dijelaskan juga tadi kalau saya ditolong dalam berbagai hal itu adalah pemeliharaan Tuhan. Tadi juga saya dapat berkat mengenai janji hayat atau janji roh itu. Janji hayat di sini adalah janji yang paling besar. Paulus dikuatkan karena janji hayat ini, bukan karena kepintarannya, sehingga ketika dia ada di penjara, dia tetap kuat karena janji hayat ini. Ini juga mengingatkan saya, kalau di gereja lokal, saya harus tetap setia, walaupun ada hal-hal lain yang mungkin kita anggap satu kemerosotan. Dan juga tadi, ternyata kemerosotan itu kadang diizinkan oleh Tuhan, supaya termanifestasikan siapa yang tahan uji. Jadi saya perlu tahan uji dan tetap menjadi setia. Amin. Puji Tuhan. Amin. Teruslah dikuatkan dalam hayat. Amin. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Amin. Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus. Terima kasih kami memiliki penyegaran pagi ini. Amin. Terima kasih kami memiliki penghidupan gereja. Amin. Terima kasih kami memiliki sidang-sidang. Amin. Semuanya itu Tuhan. Untuk kami berlatih. Dikuatkan dalam hayat. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tahan uji. Di tengah-tengah situasi yang merosot. Buatlah kami tetap vital.
hidup dan berfungsi dalam gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus, kami perlu belas kasihan-Mu dan rahmat-Mu. Menjaga kami ya Tuhan. Kami mau tetap setia dalam penghidupan gereja yang normal. Setia berfungsi bagi pembangunan tubuh Kristus. Tolong kami untuk sabar terhadap saudara-saudari kami yang sedang kami rawat. Tolong kami tidak putus asa terhadap saudara-saudari kami, melainkan tetap mengasihi dan merawat mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Kasih saudara Diki. Amin. Amin. Saya close ya saudara-saudari. Terima kasih saudara Michael. Amin.